Siapa sangka perabot cantik berasal dari limbah kayu yang selama ini tak dilirik orang, bahkan limbah akar pohon kerap dibuang. Namun dengan sentuhan seni limbah kayu ini disulap menjadi barang bernilai seni tinggi. Trimakno, warga desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, sang penghasil karya indah, usaha kerajinannya telah digelutinya sejak 6 tahun lalu. Berawal dari coba-coba, Trimakno justru jatuh cinta dan menjadikan usahanya sebagai mata pencarian. Proses pembuatan karya dari limbah akar kayu ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Akar kayu harus dikeringkan terlebih dahulu agar tidak keropos atau busuk. Kemudian semua bagian yang tidak dibutuhkan dibuang menggunakan mesin sugu dan gerinda. Uniknya, pola gambar yang dibuat dari imajinasi, Trimakno ini disesuaikan dengan pola akar pohon itu sendiri. Jika gambar pola terbentuk, langkah selanjutnya adalah memahat akar menggunakan alat seadanya. Setelah selesai dipahat, akar kemudian diamplas agar terlihat lebih halus. Proses yang terakhir adalah melistur kayu yang sudah terbentuk agar kayu terlihat lebih mengkilat dan tahan dari segala cuaca. Awal mulanya itu sebenarnya cuman coba-coba bikin kerajinan, karena waktu itu juga bisa dibilang sulit kerjaan waktu COVID kalau tidak salah tahun 2019. Jadi kita nggak tahu juga, tiba-tiba muncul ide gitu, bikin kerajinan, bikin dari akar-akar yang nggak terpakai itu kita bikinkan kerajinan. Ya sampai sekarang kayak gini. Ya, Pak, ini untuk akarnya akar apa aja nih Pak? Akar pohon apa aja? Atau sembarangan akar atau ada akar-akar pilihan Pak? Kalau akar yang kita gunakan tentunya ya nggak semua akar sih, karena ini juga untuk kerajinan punya nilai seni tinggi, jadi kita juga pilih akar-akar yang awet, yang tidak mudah lapuk, dari hasil sisa-sisa di hutan lah, untuk bikin meja teras, meja antik lah intinya, dengan kaki-kaki pakai akar. Terus kemudian ada juga yang kita bikin untuk meja-meja mini bonsai, kerajinan seperti mangkok buah, asbak, dan mungkin masih banyak lagi yang bisa dibikin dari limbah akar ini. Oke. Nah, kalau untuk harga sendiri Pak, itu kita jual dengan harga mungkin kalau meja, kursi, mangkok dan lainnya itu dengan nilai berapa itu Pak? Mencapai berapa Pak? Kalau meja itu sebenarnya tergantung ukuran juga, ukuran besar kecilnya, kemudian nilai seninya juga, kemudian juga jenis kayu atau akar atau tunggul yang kita pakai itu juga berpengaruh ke nilai jual. Nah, kalau contohnya Pak, seperti barang yang sudah ada di belakang Bapak ini, contoh meja, kursi, terus mangkok. Nah, ini kita jual dengan harga berapa ini Pak? Kalau meja ya mungkin bisa dibilang ada yang harga 1.500.000, ada yang harga 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 5 juta. Oke, itu untuk meja Pak ya? Meja Per set dengan. per satu setnya. Oke. Kalau untuk souvenir yang lainnya Pak, seperti mangkok. Dari yang lain mungkin ada mangkok buah, ada asbak, itu ya kisaran 70.000, 100, 120, bahkan rata-rata di bawah 500 loh. Untuk sasaran pembelinya atau konsumennya ini ya dari lokalan ada, lokalan Merangin ada, kemudian yang dari luar kabupaten bahkan dari luar provinsi juga alhamdulillah ada.
Dengan bakatnya, Trimagno mampu membuat bermacam benda yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti meja dan kursi serta beberapa furnitur lainnya. Meski tidak secara pasti mematok harga, sejumlah benda yang dibuat Trimagno telah ditawari pembeli dengan harga jutaan dari luar wilayah Provinsi Jambi. Trimagno berharap kepada pemerintah Kabupaten Merangin maupun Provinsi Jambi agar membantu memfasilitasi hasil kerajinan tangan miliknya agar lebih dikenal. Kontributor BTV Nanang Farolozi melaporkan dari Kabupaten Merangin.